hari ini saya dinas dari pagi jam 7 sampai jam 2 siang ya Bapak. Saya yang akan merawat Bapak selama di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu nama lengkap Bapak siapa? Nama saya Muhammad Suciansa. Baik, Bapak senangnya dipanggil siapa? Panggilan biasanya saya panggil Susilo. Terus bagaimana kabar dan perasaan Bapak saat ini? Untuk kabar dan perasaan saya saat ini sedang tidak baik-baik saja. Baik Bapak, dari yang saya baca dari data pembacaan Bapak, alasan masuk karena mendengar seorang mengejek. Kira-kira yang menyebabkannya apa ya Bapak? Nanti saya akan memberikan 11 pertanyaan yang perlu Bapak jawab. Baik, saya mulai ya Bapak. Ya. Berapa sering Bapak mendengar suara-suara tidak diinginkan? Sangat sering. Berapa lama suara yang Bapak dengar berlangsung? Lumayan lama. Dari mana Bapak merasa suara itu terdengar? Dari diri saya sendiri. Seberapa keras suara yang Bapak dengar? Cukup keras. Apakah Bapak yakin suara itu berasal dari diri sendiri atau dari luar? Ya, saya yakin kalau suara itu dari diri saya sendiri. Seberapa sering isi suara yang Bapak dengar itu bersifat negatif? Cukup sering. Apa isi suara yang Bapak dengar? Ejekan. Seberapa sering Bapak merasa tidak nyaman karena suara yang Bapak dengar? Seringnya itu cukup sering juga. Seberapa besar ketidaknyamanan yang Bapak rasakan? Cukup besar dan betul. Seberapa besar gangguan yang disebabkan oleh suara dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Sangat mengganggu untuk keseharian saya. Seberapa baik Bapak dapat mengendalikan suara yang muncul? Saya belum bisa mengendalikan. Baik Bapak, apakah Bapak perlu mengetahui cara mengontrol halusinasi yang benar? Apakah Bapak tertarik untuk melakukan setiap suara yang muncul? Saya tidak tertarik. Bagaimana cara Bapak mempraktikkan cara mengontrol suara-suara yang muncul? Belum tahu. Baik Bapak, bagaimana kalau kita berdiskusi tentang cara mengontrol halusinasi dengan cara menghadi? Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia. Apakah Bapak belum mampu mengidentifikasi adanya halusinasi? Misalnya suara yang tidak didengar orang lain? Belum. Apakah Bapak tidak bisa membedakan antara realita dengan halusinasi? Tidak bisa. Apakah Bapak membutuhkan teknik mengontrol halusinasinya? Ya, saya sampai sama. Baik Bapak, berapa lama Bapak mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 15 menit saja? Nggak apa-apa ini. Dengan cukup. Bapak ingin berbincang-bincang di mana? Kalau di sini saja. Baiklah, di sini saja ya Bapak. Baik Bapak, hari ini kita akan belajar cara-cara mengontrol halusinasi. Bagaimana kalau kita latih dengan cara yang pertama dahulu, yaitu dengan cara menghadi? Apakah Bapak sudah mengerti apa yang dimaksud mengontrol halusinasi dengan teknik menghadi? Belum tahu. Baik Bapak, kalau begitu saya akan menjelaskan. Mengontrol halusinasi dengan teknik menghadi yaitu cara mengontrol halusinasi khususnya suara-suara dengan cara menolak atau memarahi suara tersebut secara tegas. Dengan latihan teknik menghadi, tujuannya yaitu agar Bapak merasa lebih berkuasa atas halusinasi dan bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Untuk hal yang perlu disiapkan yaitu waktu, komitmen dan kesiapan mental. Dan posisi, dan Bapak harus tahu posisi jika sedang sendiri atau bersama orang lain ya Bapak. Caranya bagaimana Bapak? Saya akan mempraktikkan dahulu, baru Bapak mempraktikkan kembali apa yang telah saya lakukan. Ketika sedang sendiri, Bapak bisa melakukan cara ini. Begini Bapak, jika suara itu muncul, katakan dengan keras, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu, sambil menutup kedua telinga seperti ini ya Bapak. Jadi saya belum lihat. Pergi begitu ya. Ya, ketika Bapak sedang di dalam ayat, Bapak bisa katakan tidak dalam hati saja. Coba sekarang Bapak ulangi lagi seperti yang saya lakukan tadi Bapak. Ini berarti. Ya. Pergi, saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Pergi sana jauh, hus. Bagus sekali Bapak sudah bisa mempraktikannya. Baik Bapak, bagaimana perasaan Bapak setelah mengontrol halusinasi dengan teknik menghadi? Alhamdulillah, baik. Terus
tapi kelihatan. Bagus sekali Kalau di Bapak. rangkaian itu cukup dengan batin saja. Ya, bagus sekali Bapak. Sekarang mari kita masukkan ke dalam jadwal ya Bapak. Untuk perencanaan tindak lanjutnya, bagaimana kalau ada sesuatu yang membuat Bapak halusinasi, nanti Bapak coba praktekkan latihan tadi ya. Bapak lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan itu selama 3 kali sehari atau di saat Bapak mendengar suara tersebut. Bagaimana jika saya masukkan ke dalam jadwal harian Bapak? Ya, Cara mengisi buku kegiatan harian adalah sesuai dengan jadwal kegiatan harian yang telah kita sepakati Bapak. Jika Bapak melakukannya secara mandiri, maka Bapak menuliskan di kolom M. Jika Bapak melakukannya dengan atau diingatkan oleh perawat, keluarga, atau teman, maka Bapak buat di kolom B. Jika Bapak tidak melakukannya, maka Bapak tulis di kolom B. Apakah Bapak mengerti? ya makasih. Baiklah Bapak, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang yang lain? Cara yang kedua yaitu dengan bercakap-cakap untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah Bapak bersedia? Sekian. Besok saya akan kembali lagi sekitar pukul 9 ya Bapak. Waktunya, ya, waktunya Bapak mau berapa lama? Bagaimana kalau sama seperti tadi 15 menit saja? Ya. Untuk tempatnya, Bapak mau di mana? Bagaimana kalau di sini lagi? 15 menit terus di sini. Ya, Sudah 9. iya Bapak. Allah. Baik, jika sudah cukup, saya izin pamit dulu ya Bapak.